أسري برسول الله، أسري بحبيب الله. أسري برسول الله، أسري بحبيب الله. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يقظة بوعيه وروحه وجسمه، يقظة بوعيه وروحه وجسمه. قد ارتقى إلى السماء ثم التقى بالأنبياء. قد ارتقى إلى السماء ثم التقى بالأنبياء. أسري برسول الله، أسري بحبيب الله. بوقار جل له ودعوا بالخير له، بالخير له ورأى عند الأولى أعادها فاستقبله. وقار جل له ودعوا بالخير له، ورأى عند الأولى آدم فاستقبله. أسري برسول الله، أسري بحبيب الله. ثم زاد علاه ورأى إدريس، بعده هارون، بعده موسى، ثم إبراهيم وهو خليل الله، وهو خليل الله. فزاد علاه ورأى إدريس، بعده هارون، بعده موسى، ثم إبراهيم وهو خليل الله، وهو خليل الله. أسري برسول الله، أسري بحبيب الله. ورقوا فرأى البيت المعمور، وملائكة الرحمن حضور، ورأى السدرة ما أجملها، والجنة ورأى فيها الحور. فرأى البيت المعمور، وملائكة الرحمن حضور، ورأى السدرة ما أجملها، والجنة ورأى فيها الحور. أسري برسول الله، أسري بحبيب أسري بحبيب الله. أسري برسول الله، أسري بحبيب الله. أسري برسول الله، أسري بحبيب الله. صلوا على من قد سما
مشرفا معظما محمد خير الورى إلى العلا مكرما قد زاده رب الورى تشرفا لما سرى من بيت أم هانئ وهاكم ما قد جرى جبريل ليلا جاءه في البيت شق صدره ملا الفؤاد حكمة وذاك ما أغره ثم النبي قد سرى من مكة أم القرى للمسجد الأقصى الذي بالأنبياء تنورا صلى إمام المرسلين بالأنبياء أجمعين وذاك تعظيم له من فضل رب العالمين وبعد ذلك ارتقى نبينا بحر التقى نحو السماوات العلا بالأنبياء فيها التقى قد نال هدينا الأمين تعظيم ربنا المبين فالله ليس في السماء ذاك اعتقاد المسلمين تنزه الله الإله فما لنا رب سواه وما له جسم ولا جوارح ولا شفاء رأى الرسول بالفؤاد إلهنا بلا امتداد فالله ليس جوهرا ولا يرى مثل العباد فصل يا ربي على نبينا من قد علا بوعيه وجسمه نحو السماوات العلا فصل يا ربي على نبينا من قد علا بوعيه وجسمه نحو السماوات العلا يا رسول الله يا حبيب الله 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 Mari kita mengaji ilmu daruri dengan meyakini sepenuh hati yakini bahwa Allah ada tanpa tempat arah dan masa, tidak serupa manusia.
Esa Maha Kuasa, Maha melihat tanpa mata dan Maha mendengar tanpa telinga. Bersifat ilmu irodah dan Maha hidup, tanpa darah, tanpa daging, dan tanpa ruh. Yakini bahwa Allah ada tanpa tempat, arah, dan masa. Tidak serupa manusia dan tanpa butuh makhluknya. Ia ada tanpa permulaan dan juga tanpa penghabisan. Bersifat kalam tanpa mulut, tanpa lisan. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, memahami sifat bagi Allah. Jauhi mujassim, akidah sesat talafi yang menyerupakan Allah dengan alam ini. Yakini bahwa Allah ada tanpa tempat, arah, dan masa. Tidak serupa manusia dan tanpa butuh makhluknya. Ia ada tanpa permulaan dan juga tanpa penghabisan. Bersifat kalam tanpa mulut, tanpa lisan. Inilah uraian ringkas akidah umat Islam. Iman adalah kunci selamat hidup bahagia dunia akhirat. Kenali Tuhan penguasa jagat, tiada bermula, tiada tamat. Pencipta alam semesta, dari tiada menjadi nyata. Baik dan buruk Ia yang cipta, namun yang buruk tak Ia cinta. Begitu pula dengan sifatnya. Ia mendengar tanpa telinga
sejak dini, tanpa ragu, tanpa jeri, sifatnya kau kenali, tanpa ragu, tanpa tapi. Dengan makhluknya ia berbeda, begitu pula dengan sifatnya. Ia mendengar tanpa telinga, ia melihat tak butuh mata. Allah tak butuh tempat dan arah, tiada berkurang, tiada bertambah. Ia tak tidur dan tak lelah, tiada baru, tiada berubah, tanpa butuh tempat dan tanpa arah. Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada yang lebih istimewa, lebih rupawan serta sempurna selain baginda Rasul tercinta, pembawa rahmat untuk semesta. Perkara baik ia perintah, dari yang buruk ia mencegah. Saat tersenyum bunga merekah, jika berbicara terpancar hikmah. Lebih dari surya yang bersinar ataupun rembulan yang memancar, pesonanya tak akan memudar oleh waktu yang terus berputar. Tiada celah, tiada cacat, harum mewangi, sungguh memikat. Ingin ku berjumpa walau sesaat, lepaskan gundah, jenuh dan penat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
Tuhan yang berhak disembah hanya Allah semata. Dia tiada serupa dengan semua makhluknya. Tiada asal dan mula, tak perlu ciptaannya, tak perlu kepada tempat, tak dilalui masa. Inilah ajarannya, sang baginda tercinta. قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. Cahaya mentari membias luas, merekah ruah hingga ujung teras. Semua makhluk ada batas dan ukuran. Maha suci Allah dari penyerupaan. Mahma tasawwarta bibalika fallahu bikhilafi dhalika. Apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Kau dan aku menapaki kaki, berjalan dan berlari ke sana kemari. Tapi ada zat yang maha suci, ialah Allah, penguasa langit dan bumi. Tiada satu pun makhluk yang serupa dengannya, baik zat sifat maupun perbuatannya berbeda. Maha suci Tuhan kita dan semua makhluknya, Dialah pencipta seluruh alam semesta raya. Tasawwarta bibalika fallahu bikhilafi dhalika. Apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Yang bergerak hidup atau mati, tak lepas dari kuasa ilahi. Birunya langit dan merahnya api, semua berbeda dengan ilahi Rabbi. Tasawwarta bibalika fallahu bikhilafi dhalika. قال الإمام ذنون المصري: Tasawwarta bibalika fallahu bikhilafi dhalika. Inilah keyakinan kita umat Islam, Allah Tuhan kita ada tanpa bisa dibayangkan. Jangan difikirkan, jangan pula dihayalkan. Allah ada tanpa tempat, mari kita ajarkan. Allah ada tanpa tempat, mari kita ajarkan. Iman yang ada di hati, mari kita pertahankan. Tidak mencari-cari, hakikatnya Allah
Pemirsa sekalian, sebelum kita mulai acara kali ini, kami dari panitia ingin menyampaikan beberapa tata tertib yang harus ditaati oleh peserta acara Gebiar Isra' Mi'raj Yayasan Syahamah Aceh via live YouTube Syamada Production. Adapun tata tertibnya sebagai berikut. Yang pertama, peserta yang mendapat akses link live YouTube ini untuk dapat membagikan linknya ke media sosial masing-masing agar teman-teman yang lain juga dapat berpartisipasi dan bergabung di dalam acara ini. Yang kedua, peserta dilarang merekam kegiatan live YouTube ini dalam bentuk apapun. Yang ketiga, jika ada terkendala dan ada hal yang ingin ditanyakan dan disampaikan, silakan menghubungi panitia. Dan yang terakhir, kami ingin mengingatkan kepada seluruh peserta yang telah bergabung untuk dapat berniat ikhlas lillahi ta'ala dalam mengikuti acara Gebiar Isra' Mi'raj ini agar kita mendapat manfaat dan pahala dari Allah Ta'ala. Demikian tata tertib pelaksanaan kegiatan Isra' Mi'raj Yayasan Syahamah Aceh via YouTube Syamada Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam ta'zim penghormatan kepada Ketua Yayasan Syahamah Pusat yang akan mengisi acara kita pada malam hari ini, yaitu Kiai Haji Khairul Ansari MA. Yang kami muliakan dan kami hormati Ketua Yayasan Syahamah Cabang Aceh, Ustaz Dr. Muhammad Fajarul Falah MA. Yang kami hormati panitia penyelenggara acara Gebiar Isra' Mi'raj Yayasan Syahamah Aceh. Dan yang kami muliakan seluruh pemirsa acara Isra' Mi'raj Yayasan Syahamah Aceh kali ini. Pemirsa dimanapun anda berada, kami ucapkan selamat bergabung dalam acara Gebiar Isra' Mi'raj Yayasan Syahamah Aceh via YouTube Syamada Production, Sabtu 5 Maret 2022. Baik pemirsa sekalian, adapun rangkaian acara kita pada malam yang berbahagia ini adalah sebagai berikut. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan solawat, dilanjutkan dengan kata-kata sambutan dari Ketua Panitia Acara. Selanjutnya ada kata-kata sambutan sekaligus membuka acara oleh Ketua Yayasan Syahamah Aceh. Selanjutnya ada penampilan Al-Lauhul Akhdar. Dilanjutkan dengan penampilan perdana madih. Dan acara puncak kita yaitu ceramah agama. Dilanjutkan dengan penampilan Mars Masya dan penampilan Syamada Voice, dan diakhiri dengan pembacaan doa. Pemirsa dimanapun anda berada, sebelum kita lanjutkan ke acara selanjutnya, kami ingin menyampaikan beberapa informasi tambahan. Pertama, bahwasanya Yayasan Syahamah Cabang Aceh membuka donasi untuk keberlangsungan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga untuk pembangunan Sekolah Dasar Saqafah Islamiyah Yayasan Syahamah Aceh. Dana yang dibutuhkan kurang lebih 8 miliar rupiah. Dan Alhamdulillah sampai saat ini dana yang sudah terkumpul sejumlah kurang lebih 500 juta rupiah. Dan bagi pemirsa yang nantinya ingin berdonasi, dapat menyalurkan donasinya melalui nomor rekening Bank Aceh 0160108000015 atas nama Yayasan Syahamah Aceh. Untuk informasi lebih lanjut, pemirsa dapat menghubungi nomor berikut 085277044047 atas nama Ustazah Mayumi. Dan untuk informasi selanjutnya, kami beritahukan kepada pemirsa sekalian bahawa SD Saqafah Islamiyah Yayasan Syahamah Aceh sudah membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2022-2023. Dan untuk informasi lebih lanjut, pemirsa dapat menghubungi nomor yang tertera di layar.
Pemirsa, untuk mengawali acara kita pada hari ini, mari sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Hizbullah Sulaiman S.Hum dan akan dilanjutkan dengan pembacaan salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد
بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustaz Hizbullah Sulaiman Eshum. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat membawa rahmat dan keberkahan dalam acara kita kali ini. Pemirsa, selanjutnya mari sama-sama kita mendengarkan kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Acara Gebiar Isra' Mi'raj Yayasan Syahamah Aceh yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Hanif Taufik LC MPD. Kepada Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina maulana Muhammad alaihi afdalus salati wat taslim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Warzuqna Allahumma husnal hali wal khitami wa husnan niyyati fil qawli wal 'amal. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawluna. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman salima. Puji syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kami selaku Ketua Panitia Isra' Mi'raj Syahamah Aceh di tahun 1443 Hijriah ini bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala meskipun tidak bisa menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj secara offline, namun Allah masih memudahkan kami dengan berbagai permasalahan di sana sini. Bahkan dari sekian aral yang melintang, salah satu santri Masya Madrasah Atfal Syahamah cabang Aceh yang dijadwalkan mengikuti syuting demi menyukseskan acara Isra Mi'raj ini, subhanallah, masya Allah, Allah takdirkan mengalami kecelakaan. Oleh karena itu mari kita sama-sama doakan Ananda Syamil Nizam agar kembali pulih dan bisa aktif mengikuti kajian di Madrasah Atfal. Namun alhamdulillah pada kesempatan ini sudah insya Allah bisa kita dengarkan hasil dari kerja keras tim kami, dan kami sudah hadirkan narasumber dai kondang dari Jakarta, Kiai Haji Al-Ustadz Khairul Ansari MA, yang insya Allah akan menerangi dan menjadi lentera bagi kita, terutama tentang
yang akan beliau sampaikan berkenaan dengan peringatan Isra Mi'raj di tahun ini. Kemudian kami berterima kasih kepada Ketua Yayasan Syahamah Cabang Aceh, Ustadz Dr. Muhammad Fajarul Falah MA, beserta kawan-kawan yang ikut berpartisipasi dalam menyukseskan acara yang sedang kami selenggarakan berkenaan dengan peringatan Isra Mi'raj ini. Besar harapan kami, pendengar semua, pemirsa semua, dimanapun Anda berada, mengambil manfaat dari penyampaian guru kami, Ustadz Kiai Haji Khairul Ansari, sehingga bukan hanya lagu-lagu atau nasyid-nasyid Islami yang selalu ditunggu-tunggu oleh para pemirsa, namun juga besar harapan kami bahwa tiap orang dari kita mendengarkan dengan seksama dan bila perlu mencatat hal-hal atau poin-poin penting yang disampaikan, baik dari lirik-lirik nasyid-nasyid Islami ataupun dari mutiara-mutiara kajian yang berkenaan dengan Isra Mi'raj ini. Kemudian sebelum saya mengakhiri sambutan kami sebagai Ketua Panitia, yang insya Allah acara ini akan dibuka langsung oleh Ketua Yayasan Syahamah Cabang Aceh. Oleh karena itu, kami atas nama Panitia Isra Mi'raj di tahun 1443 Hijriah ini, mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan di sana sini, dan tak ada gading yang tak retak. Oleh karenanya mohon dimaklumi jika ada berbagai salah di awal, di akhir, ataupun di tengah-tengah acara ini nantinya. Wallahu ta'ala a'lam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Hanif Taufik, LC MPD. Selanjutnya, mari sama-sama kita mendengarkan kata-kata sambutan sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Syahamah Aceh kepada Ustadz Dr. Muhammad Fajarul Falah MA. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fin niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersama diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat kita masing-masing dalam rangka melaksanakan peringatan gebiar Isra Mi'raj, mukjizat besar bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan adanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan rahmat, kita mendapatkan pencerahan, dan kita mengerti apa itu makna iman, apa itu makna kufur, apa makna hak, dan apa makna batil, sehingga kita alhamdulillah menjadi orang-orang yang beriman, yang selalu mendapatkan, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita
karunia berupa taufik inayahnya dan hidayahnya. Kaum muslimin dimanapun berada, pada hari ini Yayasan Syahamah Aceh mengadakan peringatan Gebyar Isra Mi'raj dengan mengambil tema syiar tasyrifun wa rahmah, pemuliaan dan rahmat. Seperti kita ketahui bahwa Gebyar Isra Mi'raj ini selalu dilaksanakan oleh Yayasan Syahamah Aceh. Di saat sebelum pandemi, kami melaksanakannya secara offline dengan dihadiri banyak undangan di satu tempat yang terbuka. Namun karena kondisi pada saat ini masih dalam kondisi pandemi, maka kita tetap melaksanakannya walaupun dengan cara virtual. Semoga acara kali ini tidak mengurangi rasa khidmat kita dalam memperingati Isra dan Mi'raj ini. Kaum muslimin rahimakumullah, tujuan dari Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah untuk memuliakan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allah Ta'ala memuliakan beliau, dan Allah Ta'ala menjadikan beliau adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan satu perintah yang agung berupa sholat 5 waktu, di mana beliau bersama malaikat Jibril alaihissalatu wassalam berangkat dari Makkah, Masjidil Haram, menuju Masjidil Aqsa yang ada di Syam, Palestina, dengan mengendarai seekor buruk, hewan yang diturunkan langsung dari surga, yang memiliki kecepatan super cepat. Sejauh mata memandang buruk, disitulah dia melangkah. Sesampai di Masjidil Aqsa, baginda Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan sholat 2 rakaat yang sekaligus menjadi imam dari para nabi dan para rasul yang ada dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Mereka semua berkumpul di Masjidil Aqsa malam itu juga. Ini menandakan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah nabi yang paling mulia di antara para nabi yang lainnya. Lalu kemudian baginda Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril menaiki langit demi langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, dan langit keenam dan 7. Beliau tempuh dengan sangat cepat menggunakan tangga dari emas. Dan baginda Rasulullah Muhammad SAW tatkala melihat keajaiban-keajaiban alam atas, beliau sangatlah mengagungkan Allah Ta'ala atas kuasanya. Dan ini menunjukkan bahwa salah satu dari tujuan Isra dan Mi'raj diantaranya, di samping memuliakan Rasulullah, untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu, yang itu adalah ibadah yang paling besar setelah beriman pada Allah dan Rasulnya. Juga Rasul dimuliakan dengan diperlihatkan keajaiban-keajaiban yang terjadi di alam atas, dari mulai langit, malaikat, Sidratil Muntaha, dan sesuatu yang di atasnya lagi. Bahkan beliau sempat melihat ke dalam surga. Ini adalah sebuah nikmat bagi baginda Rasulullah Muhammad SAW, sekaligus ini merupakan bukti
bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk paling mulia yang Allah Ta'ala muliakan. Inilah tujuan dari Isra dan Mi'raj sebenarnya. Sehingga tidak benar apabila dikatakan tujuan Isra Mi'raj itu adalah untuk bertemu, berjumpa katanya dengan Allah di suatu tempat di atas Sidratil Muntaha. Ini adalah pendapat yang tidak tepat dan cenderung salah, karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini dari mulai Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, sampai sekarang, bahkan sampai kiamat nanti, umat Islam meyakini bahwa Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya, Allah Ta'ala tidak membutuhkan kepada makhluknya, dan Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan ada tanpa arah mata angin. Oleh karena itu, maka dengan peringatan Isra Mi'raj ini, semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat serta pelajaran yang terkandung di dalamnya. Dan insya Allah di dalam peringatan kali ini akan dikemas sedemikian rupa, dari mulai penampilan-penampilan dari para santri Syahamah adalah penampilan pertama. Mereka akan menampilkan madih. Kemudian ada penampilan yang ditampilkan oleh adik-adik kita dari TPQ Masyah Madrasah Atfal Syahamah. Dan tentunya yang dinanti-nantikan oleh para pemirsa, kaum muslimin rahimakumullah, ceramah agama. Yang ini adalah inti dari acara kita yang akan disampaikan oleh guru kita, Ketua Yayasan Syahamah Indonesia Pusat, yaitu Kiai Haji Khairul Ansori MA. Dan ada penampilan spesial dari grup kita Syamada Voice. Mereka akan melantunkan single terbarunya berkenaan tentang Isra dan Mi'raj. Ya, semoga ini semua rangkaian-rangkaian yang akan kita sajikan kepada kaum muslimin dimanapun berada bisa menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keimanan kita kepada juga baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi dan utusan Allah yang sangat mulia. Dan semoga kita juga bisa melaksanakan perintah, yaitu berupa sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah perintah ibadah yang menempati posisi penting dalam agama Islam dan menjadi ibadah yang paling mulia setelah iman pada Allah dan iman pada Rasulnya. Sebelum saya akhiri sambutan dari kami, mari kita membaca suratul Fatihah demi kelancaran acara ini, dan sekaligus ini menandakan bahwa acara Gebiar Isra Mi'raj dibuka. Ala hadhin niyah wa ala niyatin sholihah, ala niyati taysiri al-umur bijahir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah mempersiapkan dan melaksanakan semuanya. Semoga Allah Ta'ala menerima dan mengabulkan permintaan kita, dan semoga ini dicatat sebagai amal ibadah yang pahalanya berlipat ganda. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Muhammad Fajrul Falah MA.
Pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan ke acara selanjutnya, kami ingin menyampaikan beberapa informasi tambahan. Pertama, bahwasanya Yayasan Syahamah Cabang Aceh membuka donasi untuk keberlangsungan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga untuk pembangunan Sekolah Dasar Saqafah Islamiyah Yayasan Syahamah Aceh. Dana yang dibutuhkan kurang lebih 8 miliar rupiah. Dan Alhamdulillah, sampai saat ini dana yang sudah terkumpul sejumlah kurang lebih 500 juta rupiah. Dan bagi pemirsa yang nantinya ingin berdonasi, dapat menyalurkan donasinya melalui nomor rekening Bank Aceh 0160108000015 atas nama Yayasan Syahamah Aceh. Untuk informasi lebih lanjut, pemirsa dapat menghubungi nomor berikut 0852 7704-4047 atas nama Ustazah Mayumi. Dan untuk informasi selanjutnya, kami beritahukan kepada pemirsa sekalian bahawa SD Saqafah Islamiyah Yayasan Syahamah Aceh sudah membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2022-2023. Dan untuk informasi lebih lanjut, pemirsa dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya mari sama-sama kita saksikan penampilan dari santri TPQ Masya, yakni Madrasah Atfal Syahamah Aceh. Anak-anak ini akan mempersembahkan penampilan Al-Lauhul Akhdar, yang mana ini berisikan mutiara Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selamat menyaksikan. Teman-teman, masih ingat bacaan Lauhul Akhdar gak? Masih dong. Bentar. Lauhul Akhdar itu apa sih? Lauhul Akhdar adalah kumpulan perkataan para ulama tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Oh. Gimana kalau sekarang kita murojaah sama-sama? Setuju? Setuju! Yuk kita baca sama-sama. Ayo. Aqidati ahlis sunnati wal jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Qala Allahu ta'ala laisa kamitslihi syai' al-mahdudu 'inda ulama'it tauhidi ma lahu hajmun saghiran kana au kabira wal haddu 'indahum huwal hajmu in kana saghira wa in kana kabira. Az-zarratu mahdudatun wal arsyu mahdudun wan nuru wal dhalamu wal rihu kullum mahdudun. Qala al-imamu Aliyun radhiyallahu anhu man za'ama anna ilahana mahdudun faqad jahilal khaliqal mahmud. Qala al-imamu Abu Ja'farin at-Tahawi radhiyallahu anhu ta'ala ya'nillah anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawas la tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Wa qala wa man wasafallaha bima'nan mimma anil bashari faqad kafar. Qala al-imamu Ahmadur Rifa'i radhiyallahu anhu sunu aqaidakum minat tamassuki bi
بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة فإن ذلك من أصول الكفر. وقال أيضا غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. قال بعض المشايخ عليك بطول الصمت يا صاحب الحجاب لتسلم في الدنيا ويوم القيامة. بارك الله فيكم. آمين وفيك. Masya Allah, penampilan yang luar biasa serta syarat akad ilmu dari anak-anak kita, santri Madrasah Atfal Syahamah Aceh. Baik hadirin sekalian, ada yang baru nih. Mau tahu? Ya, penampilan madih perdana dari santri putra Syahamah Aceh. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia penampilan madih perdana dari santri putra Syahamah Aceh. Amanna billah maulana ar-rahman laysa lahu ashbah wa mathilu wa makan. Amanna billah maulana ar-rahman laysa lahu ashbah tempat ada tanpa tempat sebelum tercipta tempat ada tanpa tempat. Allah pencipta tempat ada tanpa tempat sebelum tercipta tempat ada tanpa tempat setelah tercipta tempat tetap ada tanpa tempat. Allah pencipta tempat ada tanpa tempat ada tanpa tempat. Amanna billah maulana ar-rahman laysa lahu ashbah
Rahman laisa lahu ashbah wa mathilu wa makan wa mathilu wa makan. Masya Allah, wajah baru memberikan warna yang baru juga untuk Yayasan Syahama Aceh, karya dari Syamada Production. Baik hadirin sekalian, sekarang kita sudah sampai ke acara puncak kita pada malam yang berbahagia ini, yakni acara ceramah agama tentang Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Syahama Pusat kepada Kiai Haji Khairul Ansari MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin. وعلى إخوانه النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Dan sungguh kami telah mengutus para utusan kami dengan diberi mu'jizat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabinya dan Allah memberikan mu'jizat kepada para nabi sebagai bukti akan kenabian mereka, sebagai bukti bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mu'jizat adalah perkara yang luar biasa, muncul dari seseorang yang mengaku dirinya nabi sebagai bukti kenabiannya, dan mu'jizat tidak bisa ditandingi. Karenanya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan oleh Allah Ta'ala mu'jizat. Bahkan mu'jizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak, lebih dahsyat, lebih luar biasa daripada yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Sebagian ulama mengatakan bahwa mu'jizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 3.000 mu'jizat. Ada yang mengatakan lebih dari 3.000 dan ada yang mengatakan kurang dari 3.000. Di antara mu'jizat yang terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mu'jizat Isra dan Mi'raj. Satu mu'jizat yang merupakan kekhususan bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan mu'jizat Isra dan Mi'raj. Nabi Idris diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit dalam beberapa waktu lamanya, tapi beliau pun turun ke bumi dan meninggal dunia di bumi. Nabi Isa yang sekarang berada di langit pun juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak beliau pun akan turun ke bumi. Tapi bukan berarti Nabi Idris dan Nabi Isa telah melakukan perjalanan Mi'raj. Tidak ada seorang nabi yang melakukan perjalanan Mi'raj sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya mukjizat Isra dan Mi'raj khusus hanya bagi baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dalil akan adanya peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman tentang perjalanan Isra-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Surat Al-Isra ayat yang pertama ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang Allah berikan keberkahan di sekelilingnya untuk diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Al-Isra ayat yang pertama ini menyebutkan secara jelas perjalanan Isra-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya orang yang mengingkari perjalanan Isra-nya Rasulullah, maka dia telah mengingkari nas Al-Qur'an yang jelas. Dan orang yang mengingkari nas Al-Qur'an, maka dia bukanlah muslim. Adapun dalil tentang perjalanan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Najm. Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad ra'a nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa." Dan sungguh telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya untuk yang kedua kalinya di Sidratul Muntaha, yang di situ dekat dengan surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan bagi orang-orang mukmin yang menjadi penduduk surga. Surat An-Najm ayat 13 sampai 15 ini para ulama mengatakan adalah dalil akan adanya Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun tidak secara jelas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya di Sidratul Muntaha, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit. Dan naiknya Rasulullah adalah perjalanan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'rajnya Rasulullah adalah penuh dengan kemuliaan untuk Rasulullah dan penuh dengan rahmat bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya syiar kita, syiar Yayasan Sahamah di tahun ini untuk peringatan Isra dan Mi'raj adalah tasyrifun wa rahmah, pemuliaan dan rahmah bagi baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Isra-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah Ta'ala di dalam ayat ini memulai dengan Subhana, yang menunjukkan bahwa Allah mensucikan dirinya sendiri dari menyerupai makhluknya. Karenanya kemudian tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah bukanlah seperti kita, benda yang bisa diraba oleh tangan. Allah bukanlah seperti cahaya, benda yang tidak bisa diraba oleh tangan. Allah Maha suci untuk menyerupai makhluknya, bukan benda yang bisa diraba oleh tangan, bukan juga benda yang tidak bisa diraba oleh tangan. Allah tidak boleh disifati dengan sifat makhluknya. Allah Ta'ala tidak bertempat dan tidak berarah. Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya. Subhanalladzi asra bi'abdihi, dialah Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Artinya perjalanan Isra-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sadar dengan jasad dan ruhnya.
maka tidak boleh diyakini bahwa perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah hanya dalam mimpi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'rajnya dalam keadaan sadar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Rasulullah memulai perjalanan Isra'nya dari Masjidil Haram. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumah Ummi Hani, salah seorang dari kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara Ali bin Abi Thalib dan Ja'far bin Abi Thalib. Ketika itu Rasulullah sedang istirahat di antara Hamzah dan Ja'far. Kemudian datang malaikat Jibril dan membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke satu tempat. Di situ kemudian Rasulullah dibelah dadanya, dibersihkan hatinya dengan air Zam-Zam, dikembalikan lagi seperti semula agar beliau kuat untuk melihat keajaiban-keajaiban yang Allah perlihatkan kepada beliau dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh malaikat Jibril untuk menunggangi buraq, satu hewan yang ukurannya lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda, mempunyai dua sayap yang melangkah sejauh mata dia memandang. Buraq adalah hewan surga. Malaikat Jibril sengaja membawa buraq dari surga sebagai tunggangan Rasulullah dalam perjalanan Isra-nya. Ketika Rasulullah ingin menunggangi buraq, buraq pun bergerak. Bergerak bukan karena dia tidak ingin ditunggangi oleh Rasulullah. Dia bergerak, bertingkah kegirangan. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Usbut, diamlah. Fa wallahi ma raqibaka ahadun akramu 'ala Allah min Muhammad." Demi Allah, tidak ada seorang pun yang menunggangimu lebih mulia bagi Allah daripada Muhammad. Kemudian ditunggangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah singgah di beberapa tempat. Singgah di Yathrib, turun di Yathrib, kemudian beliau salat 2 rakaat. Singgah di Tur Sina, beliau salat 2 rakaat. Singgah di Baitul Lahmin, beliau pun salat 2 rakaat sampai beliau tiba di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa beliau sudah ditunggu oleh para nabi, dan kemudian beliau salat menjadi imam. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Mi'raj. Dalam perjalanan Mi'raj tidak lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggangi buraq, tapi kemudian diturunkan kepada beliau, disiapkan tangga yang terbuat dari emas dan perak. Anak tangga pertama dari emas, anak tangga kedua dari perak, begitu seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Mi'raj dengan anak tangga tersebut. Sampailah Rasulullah di langit pertama, di langit kedua, di langit ketiga, sampai di atas langit ketujuh, dan kemudian beliau mendapatkan perintah tentang salat 5 waktu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa hal yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keajaiban-keajaiban yang sebagian ada di bumi dan sebagian akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melakukan perbuatan dosa di dunia nanti di akhirat. Dan juga ada sebagian yang ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang nanti terjadi di akhirat. Dalam perjalanan Isra-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada beliau sebagian dari perumpamaan-perumpamaan yang Allah tunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melihat dunia
dalam bentuk perempuan yang sudah tua, menunjukkan bahwa umur dunia ini sudah tua. Dunia hanya tinggal beberapa waktu untuk datang hari kiamat. Karenanya kita ambil pelajaran bahwa dunia ini yang sudah tua dan tinggal kemudian tiba waktunya kiamat datang. Agar kita senantiasa memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk menambah ketakwaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Dan bekal yang paling baik adalah ketakwaan. Kita jalankan semua perintah Allah dan kita jauhi semua larangan Allah. Kemudian Rasulullah melihat iblis dalam sosok makhluk yang berada di pinggir jalan memanggil-manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diperlihatkan orang-orang yang menanam dalam satu hari, dia pun memanennya. Mereka adalah para mujahid, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah diperlihatkan orang-orang yang mencabik-cabik wajahnya dengan kuku dari tembaga. Merekalah orang yang selalu melakukan ghibah, membicarakan aib saudaranya yang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diperlihatkan orang-orang yang memukul-mukul kepalanya sampai hancur. Kemudian kembali lagi kepala tersebut dipukul-pukul lagi, hancur kembali, dan terus diulang-ulang seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang enggan untuk melaksanakan salat. Kepalanya merasa berat jika kemudian diperintahkan untuk salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diperlihatkan orang-orang yang berebut daging yang sudah busuk, padahal di samping mereka ada daging yang segar, yang lezat. Merekalah orang-orang yang melakukan perbuatan zina di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diperlihatkan satu kuburan yang ketika itu Rasulullah berjalan dan mencium bau harum dari kuburan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, kuburan siapakah itu? Maka kemudian malaikat Jibril mengatakan, itulah kuburan Masyitah, seorang perempuan yang bekerja sebagai tukang sisir putri Fir'aun. Suatu ketika sisirnya jatuh, kemudian dia ambil dengan mengucapkan Bismillah. Putri Fir'aun mendengar ucapan tersebut. Dia pun kemudian kaget dan mengatakan kepada Masyitah, si tukang sisir ini, awalaki rabbun ilahun ghairu abi. Katanya, apakah engkau punya Tuhan selain ayahku? Masyitah, si tukang sisir, mengatakan, Rabbi wa rabbu abiki Allah. Tuhanku dan Tuhan ayahmu adalah Allah. Maka putri Fir'aun pun mengadukan hal ini kepada ayahandanya. Fir'aun, seorang raja yang diktator, raja yang mengaku dirinya Tuhan, memanggil Masyitah, mengancam Masyitah agar kemudian dia keluar dari agamanya. Tapi kemudian Masyitah tetap tegar. Sampai kemudian Fir'aun memanggil Masyitah dan keluarganya, anak-anaknya. Kemudian disiapkan air yang begitu banyak di dalam satu tungku. Bahkan sebagian ulama mengatakan air tersebut dicampur dengan minyak agar lebih panas. Satu persatu anak-anak dari Masyitah dimasukkan ke dalam tungku tersebut yang berisi air yang mendidih. Tergelepar kesakitan, meraung-raung kesakitan, terkelupas kulitnya, lepas daging dari tulangnya, sampai kemudian meninggal dunia. Masyitah tetap tegar sampai pada anaknya yang kecil, yang pada usia itu belum waktunya dia berbicara. Tapi kemudian Masyitah ketika itu iba, sedih. Bukan karena beliau ragu-ragu tentang keyakinannya. Beliau tetap yakin bahwa apa yang dia yakini adalah benar.
Tapi beliau kasihan kepada anaknya. Dalam keadaan tersebut, Allah Ta'ala menjadikan anak bayi tersebut bisa berbicara dengan mengatakan, isbiri ya ummah fa innaki 'alal haqq. Sabarlah wahai ibunda, karena sesungguhnya engkau dalam kebenaran. Wa inna 'adzaballah asyaddu min 'adzabid dunya. Wa inna 'adzabal akhirah asyaddu min 'adzabid dunya. Dan sesungguhnya siksaan di akhirat lebih pedih daripada siksaan di dunia. Semakin tegar Masyitah mendengarkan kata-kata anaknya. Anak yang kecil ini pun kemudian dimasukkan ke dalam air yang mendidih, meraung-raung kesakitan, terkelupas kulitnya, terpisah daging dari tulangnya. Pada akhirnya giliran Masyitah. Sebelum dia dimasukkan ke dalam air yang mendidih, beliau pun minta kepada Fir'aun agar tulang-tulangnya dan tulang-tulang anaknya dijadikan disatukan di satu tempat. Fir'aun pun mengabulkan permintaannya. Giliran Masyitah pun juga dimasukkan dan dia mengalami apa yang dialami oleh anak-anaknya. Pada akhirnya dalam perjalanan Isra'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mencium bau harum dari makam Masyitah. Seakan-akan Masyitah ingin mengatakan bahwa beliau sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akidah yang benar, dalam agama yang sama, yaitu agama Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, peristiwa Masyitah menjadi pelajaran bagi kita semuanya untuk kita tetap tegar, tetap sabar dalam membawa misi agama yang benar ini. Dalam menegakkan kebenaran agama Islam, tidak akan pernah goyah dengan ujian, rintangan, bahkan godaan dari siapapun. Kita ingin membawa ajaran agama ini kita ingin membawa keyakinan agama yang benar ini sampai kita meninggal dunia. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diperlihatkan oleh Allah keajaiban-keajaiban di alam langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Sidratul Muntaha, satu pohon yang begitu besar, begitu indah, bahkan tidak ada seorang pun makhluk Allah yang bisa mensifati keindahannya. Daunnya besar, buahnya besar, akarnya berada di langit ke-6, kemudian menjulang tinggi sampai ke langit ke-7. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diperlihatkan Al-Baitul Ma'mur, satu bangunan layaknya Ka'bah bagi penduduk bumi, satu bangunan tempat ibadah para malaikat. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke dalamnya, melakukan ibadah di dalamnya, kemudian keluar, tidak pernah kembali lagi untuk selamanya. Keesokannya akan diganti oleh 70.000 malaikat yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diperlihatkan surga, dan Rasulullah melihat kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan bidadari surga, al-wildan al-mukhalladun. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah di dalam surga sebagai pelayan-pelayan bagi penduduk surga. Rasulullah juga diperlihatkan Arasy, makhluk Allah yang begitu besar, lebih besar daripada 7 langit, 7 bumi, lebih besar dari makhluk yang bernama kursi. Jika 7 langit, 7 bumi dibandingkan dengan kursi, tidak ada bandingannya. 7 langit jika dibandingkan dengan kursi, maka 7 langit itu bagaikan cincin dibandingkan dengan padang pasir yang begitu luasnya. Kursi jika dibandingkan dengan Arasy, maka kursi bagaikan cincin, Arasy bagaikan padang pasir yang begitu luasnya. Arasy
diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menunjukkan kekuasaannya. Innallaha khalaqal arsya idharan liqudratihi walam yattakhidhu makanan lidzatihi. Sesungguhnya Allah menciptakan arsy untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan untuk menjadikan tempat bagi zatnya. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq. Perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan bahwa arsy makhluk Allah yang begitu besar sebagai tanda dan bukti kekuasaan Allah Ta'ala, bukan untuk tempat bagi Allah Ta'ala. Karenanya keyakinan yang mengatakan bahwa Allah duduk di atas arsy sebesar arsy, maka itulah keyakinan yang tidak benar. Allah bukanlah benda yang mempunyai ukuran. Karena setiap yang berada di atas sesuatu, jika kita duduk berada di atas kursi, maka kita pasti mempunyai ukuran. Apakah ukuran kita lebih besar daripada kursi, atau sama dengan kursi, atau lebih kecil daripada kursi? Semuanya menjadikan kita berukuran, dan setiap yang berukuran pasti butuh kepada yang menjadikannya dalam ukuran tersebut. Allah Ta'ala tidak boleh dikatakan dia duduk di atas arsy, karena kalau duduk di atas arsy, bersemayam di atas arsy, bertempat di atas arsy, maka ada 3 kemungkinan tadi. Lebih besar daripada arsy, sama seukuran arsy, atau lebih kecil daripada arsy. Allah Ta'ala tidak berukuran, karena yang berukuran adalah makhluk. Dia butuh kepada yang menjadikannya dalam ukuran tersebut. Mengapa matahari bulat berukuran seperti itu? Karena ada yang menciptakannya. Mungkin juga menurut akal kita, kenapa tidak lonjong? Kenapa dengan tidak dalam bentuk yang lainnya? Tapi kenapa bulat? Karena ada yang menciptakannya dalam ukuran tersebut. Mengapa tubuh kita satu dengan yang lainnya berbeda-beda ukurannya? Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Kenapa kita berbeda-beda? Karena ada yang menciptakan kita dalam ukuran tersebut. Kita tidak menjadikan ukuran kita sendiri. Kita tidak menjadikan ukuran kita yang tinggi, dan juga kita tidak menjadikan ukuran kita yang pendek. Semuanya adalah kehendak dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang berukuran pasti butuh kepada yang menjadikannya dalam ukuran tersebut. Setiap yang butuh pasti lemah, dan setiap yang lemah bukanlah Tuhan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di satu tempat, beliau mendengar kalam Allah, dan jangan sekali-kali diyakini bahwa tujuan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian bertemu dengan Allah yang di langit atau Allah yang berada di atas. Keyakinan seperti itu adalah keyakinan yang salah. Allah tidak bertempat. Sebelum adanya tempat, Allah sudah ada tanpa tempat. Setelah Allah menciptakan tempat, Dia tidak membutuhkan kepada makhluknya, tidak membutuhkan kepada tempat, tidak membutuhkan kepada arsy, tidak membutuhkan kepada langit. Dia ada tanpa tempat, Dia ada tanpa langit, Dia ada tanpa arsy. Allah Ta'ala maha kaya atas seluruh alam ini. Artinya Allah tidak membutuhkan kepada siapapun. Dan Allah Ta'ala tidak berubah. Yang berubah adalah makhluk. Perubahan adalah tanda terbesar yang menunjukkan bahwa sesuatu itu makhluk. Allah sebelum menciptakan tempat, Dia sudah ada tanpa tempat. Setelah menciptakan tempat, Dia tidak berubah dari yang semula. Jika kemudian dikatakan sebelum adanya tempat, Dia ada tanpa tempat, kemudian setelah menciptakan tempat, Dia berubah menjadi bertempat, maka itu adalah makhluk, bukanlah Tuhan. Allah Ta'ala yang telah berfirman di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai', Dia Allah yang tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Maka Allah jangan diyakini Dia bertempat ataupun Dia berarah. Ketika Rasulullah SAW naik
dan di situ kemudian mendengar kalam Allah yang bukan suara, bukan huruf, bukan bahasa, tentang perintah salat yang tadinya 50 kali. Kemudian beliau turun sampai di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, dan kemudian Nabi Musa bertanya apa yang diperintahkan oleh Allah kepada beliau dan umatnya. Maka kemudian Rasulullah menjelaskan salat 50 kali. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, irji' ila rabbika fas'alhu takhfif. Kembalilah kepada tempat di mana engkau mendengar kalam Allah dan mohonlah keringanan. Dari 50 diringankan menjadi 45, diringankan menjadi 40, sampai pada akhirnya diringankan menjadi 5. Dan itulah yang kemudian perintah salat yang sekarang kita lakukan dalam sehari semalam 5 kali salat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada beberapa dalil yang bisa kita ambil dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam singgah di beberapa tempat, di Yasrib, di Tur Sina, di Baitul Lahmin, sebelum beliau kemudian sampai di Masjidil Aqsa, bukankah kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di situ beliau turun dan melakukan salat 2 rakaat? Padahal tempat-tempat itu disebutkan di dalam Al-Quran, alladzi barakna haulahu, yang Allah berikan keberkahan pada sekeliling tempat dari perjalanan Isra-nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Yasrib adalah tempat yang berkah, Tur Sina adalah tempat yang berkah, Baitul Lahmin adalah tempat yang berkah. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun di situ dan salat 2 rakaat? Untuk menunjukkan kepada kita diperbolehkannya kita ambil berkah di tempat-tempat yang berkah. Tabarruk, mengambil berkah dari tempat-tempat yang berkah. Berdoa, bermunajat di situ agar kemudian doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab keberkahan tempat tersebut. Kalau tempat kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tempat kelahirannya Nabi Isa alaihi salam, yaitu Baitul Lahmin, adalah tempat yang berkah, maka tempat kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih berkah daripada tempat kelahirannya Nabi Isa alaihi salam. Karenanya para sahabat berlomba-lomba untuk mencari keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat di mana Rasulullah salat, maka mereka pun juga ingin salat di situ. Tempat di mana Rasulullah pernah singgah dan duduk, maka para sahabat pun ingin duduk di situ. Inilah keberkahan yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang pertama yang bisa kita ambil dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah, bahwa kita boleh ambil berkah, datang ke tempat-tempat yang berkah, berdoa di situ, munajat kepada Allah, memohon agar dikabulkan apa yang menjadi hajat kita. Yang kedua, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencium bau harum dari makam Masyitah, seorang tukang sisir putrinya Fir'aun, dan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu tentang ceritanya, menunjukkan kepada kita dibolehkannya kita ziarah kubur. Karena seakan-akan Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita adanya Masyitah, kemudian beliau mencium bau harum dari kuburan Masyitah, menunjukkan bahwa beliau ingin mengajarkan kepada kita umatnya bahwa disitulah ada kuburan yang berkah, ada orang yang soleh. Hendaknya kita ziarah kepada kuburan orang-orang yang soleh, karena di situ akan turun rahmat dan berkah dari Allah Ta'ala. Ziarah kubur bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dibolehkan. Bisa kita ambil dalil dari cerita tentang Masyitah, seorang perempuan yang tegar, seorang perempuan yang berani, seorang perempuan yang sabar mengemban ajaran agama Islam yang beliau yakini. Yang ketiga, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
sampai di Masjidil Aqsa. Kemudian dikumpulkan para nabi dan beliau kemudian salat di depan para nabi sebagai imam, menunjukkan bahwa agama semua nabi adalah sama, yaitu agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Mereka satu barisan, satu saf, satu jamaah dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa mereka satu akidah, satu agama. Karenanya tidak boleh diyakini bahwa ada agama-agama langit yang tiga. Katanya Islam, Yahudi dan Nasrani. Tidak benar, karena semua nabi agamanya sama, yaitu Islam. Ini dalil bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang dikatakan agama-agama samawi. Hanya satu agama samawi, yaitu Islam. Yang keempat, ketika Rasulullah SAW naik, sampai kemudian beliau mendapatkan perintah salat 50 kali. Kemudian beliau turun sampai di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Dan kemudian Nabi Musa menyarankan kepada Rasulullah agar kemudian beliau minta keringanan kepada Allah, hingga akhirnya dari yang 50 kali diringankan sampai 5 kali. Ini menunjukkan bahwa para nabi, meskipun mereka sudah meninggal dunia, tapi masih bisa memberikan manfaat kepada orang lain yang masih hidup. Bukankah berkah dari Nabi Musa alaihissalam kita diringankan dari 50 kali salat sampai 5 kali? Karena para nabi ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi hidup dalam kuburan mereka, mereka melakukan salat. Dan para nabi bisa memberikan manfaat ketika mereka hidup dan juga setelah mereka meninggal dunia. Ini artinya bahwa ketika kita bertawassul dengan para nabi, maka dibolehkan meskipun mereka sudah meninggal dunia, karena kemuliaan para nabi tidak berkurang karena setelah mereka meninggal dunia. Kemuliaan para nabi akan tetap mereka dapatkan ketika mereka hidup dan juga ketika mereka telah meninggal dunia. Keyakinan kita ketika kita bertawassul dengan para nabi, kita bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kita bertawassul dengan orang-orang yang soleh, maka boleh dilakukan meskipun mereka sudah meninggal dunia. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, syiar kita adalah tasyrifun wa rahmah. Dari apa yang telah saya sampaikan tadi, menunjukkan bahwa Allah Ta'ala memperjalankan Rasulnya dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya, menunjukkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Rasulullah kita ketahui ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya nabi yang melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Kemuliaan Rasulullah kita ketahui dari perkataan malaikat Jibril kepada Buraq. Tidak ada yang menunggangi Buraq yang lebih mulia bagi Allah Ta'ala daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, kemuliaan Rasulullah kita ketahui dari dikumpulkannya para nabi. Kemudian beliau salat di depan sebagai imam bagi para nabi, menunjukkan betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syiar kita adalah rahmah. Artinya dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak rahmat Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya salat yang tadinya 50 kali kemudian diringankan menjadi 5 kali, dan pahalanya tetap sebagaimana 50 kali, karena satu kebaikan Allah lipat gandakan sampai 10 kali lipat, menunjukkan begitu banyak rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita orang-orang mukmin. Karenanya kita hanya berharap kepada Allah Ta'ala, semoga
dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin menambah ketebalan iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin kita yakin akan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya kita hanya berharap mudah-mudahan kelak kita mendapatkan surga Allah Ta'ala dan kemudian kita dikumpulkan dengan orang yang sangat kita cintai, orang yang sangat kita rindui, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'rajnya Rasulullah adalah tasyrifun wa rahmah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hadirin, semoga dengan penyampaian ceramah dari Kiai Haji Khairul Ansari MA tadi dapat menambah wawasan kita semua. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan ke acara selanjutnya, kami ingin menyampaikan beberapa informasi tambahan. Pertama, bahwasanya Yayasan Syahamah Cabang Aceh membuka donasi untuk keberlangsungan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dan juga untuk pembangunan Sekolah Dasar Thaqafah Islamiyah Yayasan Syahamah Aceh. Dana yang dibutuhkan kurang lebih 8 miliar rupiah. Dan Alhamdulillah sampai saat ini dana yang sudah terkumpul sejumlah kurang lebih 500 juta rupiah. Dan bagi pemirsa yang nantinya ingin berdonasi dapat menyalurkan donasinya melalui nomor rekening Bank Aceh 0160108000015 atas nama Yayasan Syahamah Aceh. Untuk informasi lebih lanjut, pemirsa dapat menghubungi nomor berikut 0852 7704-4047 atas nama Ustazah Mayumi. Dan untuk informasi selanjutnya, kami beritahukan kepada pemirsa sekalian bahawa SD Thaqafah Islamiyah Yayasan Syahamah Aceh sudah membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2022-2023. Dan untuk informasi lebih lanjut, pemirsa dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Hadirin, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari santri Madrasah Atfal Syahamah Aceh lagi. Kali ini mereka akan membawa Mars Masya. Mari kita saksikan. Kami santri Madrasah Atfal Syahamah
Masya Allah, penampilan yang luar biasa dari santri TPQ Madrasah Atfal Syahama Aceh. Baik pemirsa sekalian, mari kita saksikan penampilan nasyid dari Syamada Voice. Walaupun bukan wajah-wajah baru, tapi kali ini Syamada Voice akan membawakan kembali karya nasyid terbaru. Nasyid ini berisikan tentang perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berisikan tentang pensucian Allah dari penyerupaan dengan makhluknya. Mari kita saksikan penampilan dari Syamada Voice. Telah tertoreh dalam sejarah mukjizat yang istimewa, takkan mampu ditandingi. Itulah kuasa ilahi. Di malam yang penuh berkah, Jibril datang menyapa, membawa kabar gembira bagi makhluk termulia. Dengannya buruk beranjak menyibar, rahasia dunia di antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Aqsa telah bersuara para nabi dan rasul sebelumnya menjadi imam solat untuk mereka. Keagungannya makin terpancar. Pintu langit dibuka dengan sapa dan doa dari para malaikat dan nabi mengiringi perjalanan baginda. Dengannya beranjak mengibar, rahasia dunia di antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa mulia. Dengannya Jibril melangkah menjemput, perintah agung menembus langit ketujuh di atas Sidratul Muntaha. Tujuannya perintah mulia diterimanya, bukan berjumpa menemui dengan Allah Maha Suci. Tuhan kita Maha sempurna, baik sifat maupun zatnya. Kita segala penakut, tak serupa dengan Allah. Memuliakan Rasul, tujuannya perintah mulia diterimanya, bukan berjumpa menemui dengan Allah Maha Suci. Maha sempurna, baik sifat maupun zatnya. Kita segala penakut, tak serupa dengan Allah. Memuliakan Rasul, tujuannya perintah mulia diterimanya, bukan berjumpa menemui dengan Allah Maha Suci. Tuhan kita Maha sempurna, baik sifat maupun zatnya. Kita segala penakut, tak serupa dengan Allah. Memuliakan Rasul, tujuannya perintah mulia diterimanya, bukan berjumpa menemui dengan Allah Maha Suci. Tuhan kita Maha sempurna, baik sifat maupun zatnya. Lintasan dalam benakmu, tak serupa dengan Allah. Masya Allah, penampilan yang luar biasa tadi ya dari Syamada Voice. Walaupun bukan wajah-wajah baru ya, wajah-wajah lama tadi ya. Ya, tapi jangan khawatir, alhamdulillah mereka selalu memberikan karya-karya terbaru untuk kita semua. Berikan tepuk tangannya. Ya, hadirin sekalian, sebelum kita akhiri acara kali ini, mari sama-sama kita mendengarkan
pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Husaini MPD. Kepada Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, mari kita luangkan waktu sejenak untuk berdoa. Semoga apa yang kita pinta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan di bulan yang penuh berkah ini, bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban. Dan semoga kita nantinya berjumpa dengan bulan Ramadan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. اللهم أصلح حالنا وأحسن ختامنا وأمتنا على كامل الإيمان. اللهم ارزقنا زيارة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وفي كل ليلة على صورته الأصلية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada malam yang berbahagia ini. Saya selaku MC mohon undur diri dan mewakili panitia memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan di sana sini dalam pelaksanaan acara kita pada malam yang berbahagia ini. Dan kami ucapkan beribu terima kasih kepada pemirsa yang telah bergabung dan mengikuti acara kita ini sampai akhir. Dan saya ingin sampaikan untuk jangan lupa like, comment, share dan subscribe YouTube Syamada Production. Dan juga jangan lupa follow akun media sosial Syahamah Aceh dan Syamada Production.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah tertoreh dalam sejarah mukjizat yang istimewa, takkan mampu ditandingi. Itulah kuasa ilahi. Berkah Jibril datang menyapa, membawa kabar gembira bagi makhluk